Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Kiki Setiana, NPM 1901031033, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas B semester 4. Di sini saya akan mempraktikkan micro teaching pembelajaran akidah akhlak tentang indahnya berperilaku terpuji. Aku selalu hormat dan patuh kepada kedua orang tuaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Nah, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Novita, Risma, Anis, Syifa, Denny, Ica. Baik, sebelum kita memasuki materi pelajaran, Ibu akan sedikit bertanya kepada kalian. Akhlak terpuji apa saja sih yang kalian tahu atau kalian pernah melakukannya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Nah, benar sekali. Contohnya yaitu seperti membantu orang tua, hormat kepada orang tua, menolong orang lain yang sedang membutuhkan bantuan. Nah, itu tadi sebagian contoh akhlak terpuji. Dan masih banyak lagi akhlak terpuji lainnya yang bisa kita tiru. Nah, kemudian Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Jadi, tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan yaitu melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran dengan modal pembelajaran Numbered Kids Together, peserta didik dapat menjelaskan sikap hormat kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Dan melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan sikap patuh kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan memasuki materi pelajaran ya anak-anak. Mohon disimak baik-baik ya. Ibu akan menampilkan sebuah gambar dan kalian coba amati gambar tersebut. Ini adalah sebuah gambar. Coba kalian amati gambar tersebut ya. Nah, jadi gambar ini adalah seorang ibu yang sedang menggendong anaknya. Kita itu dibesarkan oleh kedua orang tua kita. Sekarang ibu mau bertanya, sebutkan jasa orang tua kepada kita. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Nah, benar sekali. Contohnya yaitu seperti beliau telah mengurus kita dari kita masih bayi hingga kita sudah dewasa. Kemudian beliau telah mencari nafkah dan menyekolahkan kita. Itu tadi sebagian contoh jasa orang tua kepada kita ya. Tapi sebenarnya jasa orang tua kepada kita itu ada, orang tua kepada anaknya itu tak terhingga, tidak bisa dihitung dengan angka. Nah, karena orang tua itu adalah sosok yang rela berkorban dan apapun mereka lakukan demi anak-anaknya. Baik, Ibu akan menyampaikan materi tentang indahnya berperilaku terpuji dengan judul Aku Selalu Hormat dan Patuh Kepada Kedua Orang Tuaku. Jadi, hormat itu artinya
menghargai, mengagungkan, dan sopan santun. Sedangkan patuh artinya menuruti atau mentaati. Jadi, yang dimaksud dengan hormat dan patuh adalah menunjukkan sikap hormat dan mematuhi segala perintahnya. Menghormati orang tua dalam Islam disebut birrul walidain. Akhlak terpuji yang harus kita lakukan terhadap orang tua adalah seperti mengikuti segala nasihat yang baik, mendoakan kedua orang tua, berkata dengan orang tua dengan lemah lembut, serta membantu pekerjaan orang tua. Nah, dan Ibu juga akan mengajarkan kepada kalian doa untuk kedua orang tua. Disimak baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku atas dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, dan kasihanilah keduanya sebagaimana beliau merawatku ketika aku masih kecil. Gimana? Sudah pada bisa apa belum? Kalau sudah bisa, kita ulangin sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku atas dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, dan kasihanilah keduanya sebagaimana beliau telah merawatku ketika aku masih kecil. Nah, itu tadi adalah doa untuk kedua orang tua. Jadi, kita sebagai anak wajib mendoakan kedua orang tua kita ya anak-anak. Nah, kemudian Ibu akan membagikan kalian kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 4-5 orang. Nah, kalian nanti akan mendiskusikan materi tentang pengertian sikap hormat dan patuh, contoh sikap hormat dan patuh, dan keuntungan dari sikap hormat dan patuh. Nanti Ibu akan membagikan nomor ya, jadi semua anggota kelompok itu wajib mengerjakan atau mengetahui jawabannya. Nanti Ibu akan memanggil salah satu nomor peserta didik, dan peserta didik dari kelompok lain yang bernomor sama boleh mengangkat tangan untuk menanggapi jawaban dari temannya ya. Oke, baiklah. Kalian sudah paham ya dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Jika kalian sudah memahami dan kalian sudah mengerjakan, sekarang kita mulai ya. Yang mendapatkan nomor 3 siapa? Ayo. Anis ya. Oke, Ibu mau bertanya kepada Anis, apa pengertian sikap hormat dan patuh kepada orang tua? Ya, jawaban Anis yaitu sikap hormat dan patuh kepada orang tua adalah menjalankan kewajiban sebagai seorang anak untuk taat, tidak membantah, dan tidak menyakiti hati orang tuanya. Dari kelompok lain, ayo, siapa yang dapat nomor 3? Boleh menyanggah dari jawabannya Anis. Oh iya, Ica ya. Jadi jawaban Ica itu kita harus selalu berbuat baik, taat, dan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, jawabannya dapat diterima ya. Oke, kita lanjutkan pertanyaannya ya. Ibu akan memilih nomor 2. Ayo, siapa yang mendapatkan nomor 2? Vita ya, oke Vita. Vita, Ibu akan bertanya kepada Vita. Sebutkan contoh sikap hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, jawaban Vita yaitu seperti tidak membantah perkataan dan perintah orang tua, tidak berdusta, serta selalu mengindahkan perintah orang tua. Ayo, dari kelompok lain yang mendapatkan nomor 2 siapa? Oh ya, Risma.
Ayo Risma menjawab. Nah, jawaban Risma yaitu selalu membantu orang tua dan selalu berbuat baik serta jujur pada orang tua. Jawabannya dapat diterima ya. Ini pertanyaan terakhir yang mendapatkan nomor 1. Ayo siapa? Denny. Ibu mau bertanya kepada Denny. Apa sih keuntungan memiliki sikap hormat dan patuh kepada orang tua? Ayo Denny, silahkan jawab. Oke, jawaban Denny yaitu agar menjadi anak yang disayang dan diperhatikan oleh kedua orang tua. Nah, dari kelompok lain, ada yang mau menambahkan jawaban dari Denny yang mendapatkan nomor 1? Oke, Siva. Silahkan Siva dijawab. Nah, jawaban Siva yaitu untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu memerintahkan kepada kita supaya kita selalu berbakti kepada orang tua ya Siva ya. Dan supaya kehidupan di dalam anggota keluarga itu menjadi tenang dan harmonis. Nah, oke. Jadi kita sudah menjawab 3 pertanyaan tadi ya. Jawabannya sangat bagus sekali. Baik. Ibu akan memberikan penguatan terhadap materi tadi ya. Jadi, pengertian sikap patuh dan hormat kepada orang tua adalah dengan menjalankan kewajiban sebagai seorang anak untuk taat. Kemudian contohnya seperti tidak membantah, tidak membangkang, serta selalu berbakti kepada orang tua. Keuntungannya yaitu seperti menjadi anak yang disayang dan diperhatikan orang tua. Dan untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar selalu berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kemudian Ibu menugaskan kalian untuk membuat kesimpulan terkait materi tadi ya. Jadi, anak-anak kita harus senantiasa berbakti kepada kedua orang tua karena orang tua telah banyak berjasa kepada kita. Baik, bagi anak-anak yang ingin bertanya terkait materi yang telah Ibu sampaikan tadi, boleh ditanyakan ya, barangkali ada yang belum paham atau belum jelas terkait materi tadi, atau cara Ibu menyampaikan terlalu cepat, boleh ditanyakan. Nah, jika tidak ada yang bertanya, Ibu cukupkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Dan kalian kan tadi sudah belajar tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua, serta contoh-contohnya, keuntungannya, dan hikmahnya berbakti kepada kedua orang tua. Sekarang untuk menambah pengetahuan kalian, Ibu akan memberikan penugasan untuk kalian kerjakan di rumah ya. Jadi, Ibu akan memberikan kalian tugas supaya kalian bisa lebih memahami tentang materi yang Ibu sampaikan. Nanti, Ibu akan memberikan kalian soal berupa soal esai untuk dikerjakan di rumah ya. Soalnya seperti berikut. Nah, ini merupakan soal esai tentang materi berbakti kepada kedua orang tua. Jadi nanti kalian kerjakan di rumah dengan menggunakan buku latihan dan dikumpul minggu depan. Ayo, jika ada yang belum jelas terkait penugasan yang telah Ibu berikan tadi, boleh ditanyakan. Tapi jika kalian sudah paham, alhamdulillah berarti boleh dikerjakan di rumah masing-masing dan dikumpulkan minggu depan ya anak-anak. Nah, jika tidak ada yang bertanya, Ibu cukupkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya, sebelum pulang,
Kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa ya, di masa pandemi seperti ini, kita semua harus tetap mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, serta menjaga jarak agar kita tetap sehat dan terbebas dari penyebaran virus corona. Sekian materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.